Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nur Aini, calon guru penggerak angkatan 5 dari SMA Negeri 1 Suko, Kabupaten Mojokerto. Kali ini kita akan membahas tugas koneksi antar materi modul 1.4. Kita akan membahas koneksi antar materi modul 1.1 Filosofi Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara dengan modul 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak dan modul 1.3 Visi Guru Penggerak serta modul 1.4 Budaya Positif. Yang pertama, kita akan mengaitkan budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Selain itu, menurut Ki Hajar Dewantara, guru adalah seumpama petani yang menanam bulir-bulir jagung, merawatnya agar tumbuh. Demikian juga seorang guru yang berusaha untuk menuntun murid, menemukan potensinya masing-masing, dan menumbuhkan karakter baik pada murid sesuai dengan kodrat lingkungan dan kodrat zaman. Dan untuk mewujudkan filosofi Ki Hajar Dewantara tentang tujuan pendidikan dan peran guru sebagai pamong bagi murid-muridnya, maka seorang guru harus mampu memahami dan menjalankan nilai-nilai dan perannya, yaitu seperti nilai guru penggerak yang terdiri dari mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Dan peran guru penggerak yang terdiri dari menjadi pemimpin pembelajar, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Dan selanjutnya, segala nilai dan peran yang dimiliki guru pada akhirnya haruslah selalu berpihak pada murid dan ditujukan pada kepentingan murid. Dan untuk menguatkan langkah tersebut, guru haruslah memiliki sebuah visi tentang harapan murid di masa yang akan datang. Untuk mewujudkan visi tersebut, guru harus memiliki dan menerapkan pandangan inquiry apresiatif, di mana inquiry apresiatif adalah pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis pada kekuatan, yang kemudian dirumuskan dalam prakarsa perubahan, di mana prakarsa perubahan itu dijalankan dengan tahapan bagja, yaitu buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Selanjutnya, dari prakarsa perubahan dan penerapan tahapan bagja tersebut akan lahir pembiasaan-pembiasaan yang positif yang disebut dengan budaya positif. Dan budaya positif akan memunculkan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman bagi murid dalam proses pembelajaran dan mendorong murid untuk mandiri, bertanggung jawab, berkomitmen terhadap nilai keyakinan yang telah disepakati, serta memiliki kontrol diri dan motivasi internal yang kuat dengan didukung guru yang mampu menjalankan fungsi kontrol, manajer, dan penerapan segitiga restitusi. Demikianlah koneksi dan keterkaitan antara modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3, dan modul 1.4. Selanjutnya, kita akan membahas refleksi dari pemahaman saya atas keseluruhan materi modul budaya positif. Selanjutnya, kita akan membahas sejauh mana pemahaman saya tentang konsep-konsep inti yang telah saya pelajari di modul ini, yaitu tentang disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Dan hal-hal yang menarik untuk saya dan di luar dugaan saya. Yang pertama,
tentang disiplin positif. Disiplin positif yaitu disiplin yang berasal dari diri sendiri yang disebabkan karena rasa tanggung jawab yang muncul dari dalam diri untuk melaksanakan tindakan sesuai dengan hati nurani dan nilai-nilai yang disepakati tanpa paksaan atau karena ingin dihargai oleh siapapun. Pembiasaan disiplin positif dilakukan melalui pembiasaan-pembiasaan yang baik yang menjadikan anak memiliki kontrol diri dari dalam dan rasa percaya diri. Selanjutnya adalah tentang teori kontrol. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai, dan tidak ada manusia yang bisa mengontrol manusia lainnya. Selanjutnya yaitu teori motivasi. Terdapat beberapa jenis kontrol yaitu yang berasal dari luar diri atau ekstern dan dari dalam diri atau intrinsik. Ada 3 jenis motivasi yaitu 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, 2. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, dan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya adalah tentang hukuman dan penghargaan. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan biasanya berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Sedangkan penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan tertentu. Intinya, memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang, karena penghargaan juga memiliki dampak menghukum bagi mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Berikutnya tentang posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol yang dapat diterapkan seorang guru. Kelima posisi kontrol tersebut adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Selanjutnya adalah tentang kebutuhan dasar manusia. Pada dasarnya, perilaku atau tindakan seorang murid dipengaruhi dan didasari oleh kebutuhan dasar mereka. Ada 5 kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival, kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging, dan kemudian kebebasan atau freedom, kesenangan atau fun, dan penguasaan atau power. Selanjutnya tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati secara bersama-sama oleh anggota kelas. Dalam keyakinan kelas juga telah disepakati bersama tentang konsekuensi yang akan diterima jika ada pelanggaran terhadap keyakinan kelas tersebut. Penetapan keyakinan kelas merupakan proses untuk menciptakan disiplin positif sehingga murid memiliki kesadaran penuh akan melaksanakan keyakinan kelas dengan penuh tanggung jawab. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dan dalam segitiga restitusi terdapat 3 tahap, yaitu 1. Menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan tentang keyakinan. Berikutnya adalah kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam LMS. Yang pertama adalah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan. Hal yang menarik dan di luar dugaan saya pada modul 1.4 adalah ternyata hukuman dan penghargaan memiliki nilai yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang, dan ternyata penghargaan juga memiliki dampak menghukum bagi mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Penghargaan juga memiliki dampak merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, dan mematikan kreativitas.
Pertanyaan berikutnya adalah perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini. Perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya adalah saya lebih memahami tentang posisi kontrol sebagai seorang guru dalam menghadapi tindakan siswa yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama, yaitu dengan memposisikan diri sebagai seorang manajer serta menerapkan tahapan-tahapan dari segitiga restitusi untuk membuat anak mengetahui bagaimana seharusnya mereka bertanggung jawab dan mencari solusi atas tindakan yang telah mereka lakukan. Pertanyaan selanjutnya adalah tentang pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda. Pengalaman yang saya alami adalah dalam menempatkan diri saya sebagai manajer di kelas dan berusaha untuk lebih memahami kebutuhan murid dan memahami alasan murid dalam melakukan suatu tindakan tertentu dan menerapkan tahapan-tahapan dalam segitiga restitusi. Saya juga berusaha untuk mengajak teman sejawat untuk bersama-sama memecahkan setiap masalah yang muncul dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh murid dengan memposisikan diri sebagai manajer. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya merasa sangat tertantang dan perlu untuk bisa terus belajar, memposisikan diri sebagai seorang manajer bagi murid-murid saya. Saya berharap bisa melakukan tahapan-tahapan segitiga restitusi dengan tenang dan baik serta tidak membuat anak merasa takut, melainkan dapat mendorong murid untuk lebih bertanggung jawab serta mencari solusi atas konsekuensi tindakan yang dilakukannya. Pertanyaan selanjutnya adalah, menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya, hal yang sudah baik adalah adanya kesepakatan keyakinan kelas yang sudah disepakati antar siswa. Hal yang masih perlu diperbaiki adalah bagaimana bisa menempatkan diri dengan baik sebagai guru yang menjalankan kontrol sebagai manajer dan penerapan segitiga restitusi dengan baik. Pertanyaan selanjutnya adalah, sebelum mempelajari modul ini ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul 1.4 ini, ketika berinteraksi dengan murid, saya lebih sering menempatkan pada posisi sebagai seorang teman, karena saya mengajar pada jenjang SMA, di mana siswanya telah mulai dewasa, dengan tujuan untuk menciptakan kedekatan dengan murid. Namun, saya merasa hasilnya tidak maksimal dan kurang membuat murid bertanggung jawab dan mencari solusi atas tindakannya. Setelah mempelajari modul 1.4 ini, saya mencoba memposisikan diri sebagai manajer, dan saya merasa ada perubahan pada murid karena mereka dituntun untuk lebih memahami dirinya dan bertanggung jawab atas tindakan yang mereka lakukan. Perbedaannya adalah pada penyelesaian dan berusaha untuk mencari solusi atas permasalahan yang mereka lakukan. Selanjutnya adalah pertanyaan tentang, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekkannya? Pernah, namun belum maksimal dan tidak mencakup semua yang ada dalam segitiga restitusi. Tahap yang sudah saya praktekkan adalah tahap validasi tindakan yang salah. Saya mempraktekannya dengan menanyakan apakah mereka tahu apa sebenarnya kesalahan mereka. Dan pertanyaan terakhir adalah, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Iya, ada, yaitu bagaimana menjalin kolaborasi antar warga sekolah dan seluruh stakeholder agar dapat berkontribusi dalam mewujudkan budaya positif di sekolah dan konsisten dalam menerapkannya. Demikian penjelasan tentang koneksi antar materi modul 1.4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.